Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita diberkati pada saat ini. Amin. Dan kita percaya Tuhan hari tengah-tengah kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah dengan segenap jiwa dan roh kita mau datang kepada Tuhan. Bahwasanya kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya dan tak akan pernah berubah dan berakhir dalam kehidupan kita semua. Kita ada saat ini semua karena berkat kemurahannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita tundukkan kepala kita datang, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Allah Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga. Saat ini kami datang, kami naikkan syukur kami buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Kami ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami rasakan Engkau hadir. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan kami kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kami buat kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Dan kami alami dalam hidup kami. Kami mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang tak terbatas itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Dan kami akan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua. Engkau melawat kami semua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji hormatannya bagimu. Dan kami mulai ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada sore yang indah ini. Haleluya Yesus. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami rindu dengan segenap hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan iman kita mau katakan, kerinduanku. Amin. Datang padamu. Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Kau yang terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kerinduan
serukan nama Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Jamah siap hati kami Tuhan. Syiara takara walawas, kira takara walawas, Yesus. Dalam roh kami menyembah-Mu. Amin. Seperti Kau, Yesus. Kita angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau tahu Tuhan, setiap tangan yang terangkat, kami mau sembah Kau, Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan roh kami datang kepadamu Tuhan. Syiara takara wala waskira, syiara takara waskira, tikara wala waskira, tikara was. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, tiada negara waskira. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Bawa kami masuk, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami mentinggikan Yesus. Kami memuliakan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Yesus. Kami agungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau kami muliakan. Haleluya, Yesus. Kami akan siap hati kami akan siap jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Syiara takara waskiro, syiara takara waskiro, syiara takara wala was.
atas setiap hidup kami. Bertatalah setiap hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita mau katakan, Engkau yang kami muliakan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Oh Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita. Karena Kau memberikan kami kelepasan, kelegaan, kemenangan atas kita setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Datanglah dengan ucapan syukur, datang ke bait-Nya dengan hati yang gembira dan bersuka cita, dan kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya, tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, bahwasanya kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kuduslah Tuhan, Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yuk.
kita puji Tuhan, sebab Dia kudus, Dia yang layak kita puji dan kita tinggikan. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya saat ini Tuhan hadir. Tuhan mau berbicara lewat hamba-Nya. Kita berikan hati kita yang terbaik. Karena Tuhan mau bentuk hidup kita sesuai dengan kehendak dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapapun pujian kami percaya boleh naik membubung tinggi di hadapan-Mu dan boleh menyukakan hati Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena bukti kasih kemurahan-Mu, berkat kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Ini kami Tuhan, jadikan kami alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan segala sesuatu yang baik atas hidup kami. Masa depan ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan harapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
pujikan satu pujian refnya saja. Bahwa kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Aku ada hari ini semuanya karena kasih ya Tuhan. Aku hidup hari ini, yes, Semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat yes, amen. baik, teramat baik Aku bagi ada ini. semuanya karena kasih. Haleluya. Aku hidup hari ini Semua karena kemurahan. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, Kau teramat baik bagiku. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau teramat baik, Engkau teramat baik bagiku Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Menaikkan syukurku padamu Bapa. Menaikkan syukurku padamu buat kebaikan-Mu Yesus. Lawan setiap kami, jamah setiap kami. Di dalam dalam masande, di dalam Rabu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini Bapa. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada Engkau membumbung tinggi di hadirat-Mu yang kudus. Jadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi saluran panjangan daripada Engkau. Kami memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap firman yang membentuk karakter kami, firman yang dapat memberikan hidup kami, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang saya mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kembali puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Pada saat sore hari ini kita bersama-sama yaitu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bisa mic-nya di setel ini terlalu
Tidak seperti biasanya ya. Kalau pada beberapa minggu yang lalu, 3 minggu ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang penyembahan. Ya, yang pertama kali adalah penyembahan yang tulus dari hati. Dan yang kedua adalah penyembahan adalah hubungan. Ya, jadi orang bisa menyembah Tuhan, orang bisa dapat menaikkan penyembahan itu karena ada punya hubungan dengan Tuhan yang begitu erat, sehingga dalam penundukan diri kita, kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan dalam penyembahan. Dan yang ketiga pada saat sore hari ini saya bawakan tentang tema firman Tuhan, yaitu iblis tahu kuasa dari penyembahan. Ya, iblis pun tahu dari kuasa penyembahan. Jadi jangan dikira iblis masa bodoh dengan penyembahan. Jadi iblis tahu dan sangat tahu dari penyembahan yang kita lakukan. Makanya iblis gak suka kalau setiap anak-anak Tuhan menyembah Tuhan. Ya, iblis sangat gak suka kalau anak-anak Tuhan menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, gak suka. Kenapa? Iblis pun dia ingin dipuji, iblis juga ingin disembah. Tapi kita harus tahu, di ayat firman Tuhan dikatakan hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah Tuhan, bukan kepada iblis. Ya, haleluya. Sehingga penyembahan adalah salah satu senjata. Kalau kita lihat pada saat sore hari ini, penyembahan adalah salah satu senjata yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga iblis lari tunggang-langgang kalau ada anak-anak Tuhan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena roh kita dan roh Tuhan terkoneksi, terhubung. Jadi kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kita, dan iblis tidak bisa menjamah dalam kehidupan kita. Iblis tidak bisa yaitu mengganggu dalam kehidupan kita, karena kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Karena kuasa penyembahan itu sangat dahsyat. Ya. Kuasa penyembahan itu sangat dahsyat. Kok bisa begitu ya? Karena saat kita menyembah, saya katakan dari awal, roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Dan itu iblis tahu. Saat iblis tahu, dan iblis sangat tidak suka sekali di mana anak-anak Tuhan menyembah. Ya. Sehingga supaya hadirat Tuhan tidak dinyatakan, hadirat Tuhan tidak diturunkan atas orang-orang percaya, iblis gak suka. Jadi di sini iblis sangat-sangat yaitu takut sekali dengan orang Kristen yang suka, yang dalam arti menyembah. Ya. Haleluya. Karena ada protek, ada hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Dan di situ iblis tidak dapat menembus. Karena ada perlindungan yang luar biasa. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dengan secara singkat pada sore hari ini. Ya. Jadi yang pertama, iblis tidak takut dengan kekuatan manusia. Ya. Iblis itu tidak takut dengan kekuatan manusia. Iblis tidak takut dengan kecanggihan pikiran manusia. Iblis tidak takut dengan yaitu apapun hikmat manusia, tidak. Tetapi iblis takut dengan kuasa penyembahan. Kenapa bisa demikian? Karena kuasa Tuhan itu dinyatakan saat anak-anak Tuhan itu sedang menyembah. 2 Korintus 10 ayat 4-5 firman Tuhan katakan. 2 Korintus 10. Yang kita kenakan dalam penyembahan itu bukan penyembahan yang dengan senjata duniawi, ya, tetapi dengan senjata Allah. Apa itu? Firman-Nya, kuasa doa. Ya, kita berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama kok firman Tuhan ini, dan kita imani dan kita aminkan. Ya. 2 Korintus 10 ayat 4-5 firman Tuhan katakan 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Selalu kembali, puji Tuhan. Kalau kita lihat di situ, diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi orang yang sedang menyembah Tuhan
diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan dikatakan di situ yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan apa? Benteng apa? Kuasa kegelapan. Maka dari itu kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan harus suka menyembah. Ya, melatih diri kita menyembah. Kembali saya katakan, besok kita dalam kerajaan sorga itu pekerjaan kita menyembah, nggak ada yang lain. Ya, bukan berdagang lagi, tapi menyembah. Yang disembah siapa? Raja segala raja. Jadi kita tahu bahwa di ayat kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Keangkuhan ini dibangun oleh siapa? Yaitu oleh kuasa kegelapan. Siapa kuasa kegelapan? Adalah iblis itu. Dengan penyembahan kita dapat merubuhkan semuanya itu. Haleluya. Dan kadang iblis itu masuk di dalam pikiran manusia, dalam hati manusia untuk memporak-porandakan arti dari penyembahan itu. Nggak usah nyembah kamu, ngapain? Ya nggak perlu. Yang kamu semangat kan nggak kelihatan, nggak perlu. Ke gereja kamu biasa aja, diem aja, nggak usah muji Tuhan. Ya, ada orang di gereja dia nggak mau nyembah Tuhan. Ada orang di gereja tidak mau memuji Tuhan. Ada nggak? Ada. Mari, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mau menyembah dan memuji Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan dalam penyembahan itu sangat-sangat dahsyat sekali. Ya. Mungkin iblis dapat menawan pikiran kita, tetapi kuasa Tuhan dapat menaklukkannya. Haleluya. Maka dari itu kita harus menjadi orang-orang yang suka menyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya sifatnya karena ibadah saja kita menyembah, tapi di luar ibadah kita nggak bisa menyembah. Dan tidak pernah menyembah mungkin, tidak pernah berdoa mungkin. Tapi bila di mana kita berada, terlebih saat kita berunity, tetap kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tetapi syukur kepada Allah. Yang kedua adalah penyembahan adalah kuasa yang menghancurkan. Katakan bersama-sama, penyembahan adalah kuasa yang menghancurkan. Haleluya. Kalau kita lihat, jadi kita harus apa? Tahu bahwa dahsyatnya suatu penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, sehingga penyembahan memiliki kuasa untuk menghancurkan kekuatan iblis. Penyembahan bisa menghancurkan tipu daya iblis dan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dan itulah kekuatan penyembahan di dalam kehidupan kita, karena di dalam penyembahan itulah dikatakan Tuhan ada di dalamnya. Haleluya, kita sedang mengagungkan Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat penyembahan kita, sehingga Tuhan berkenan atas penyembahan kita, dan di situ kita lihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 57 firman Tuhan katakan, Satu Korintus 15 ayat 57 firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena apa? Tuhan telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, karena kita menjadi orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Dan sangat iblis, pengaruh iblis, kuasa iblis tidak dapat untuk mempengaruhi dalam kehidupan kita. Haleluya. Maka dari itu di akhir zaman ini kita mengetahui banyak sekali sekte-sekte yang luar biasa menyesatkan orang. Banyak sekali aliran-aliran yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Tapi kita harus tahu, kenapa kita membangun penyembahan. Kenapa kita membangun yaitu mesbah penyembahan itu di hadapan Tuhan. Karena kita tahu serangan iblis saat ini itu tidak main-main. Ya, kuasa kegelapan tidak main-main menyerang dalam setiap keadaan orang percaya, melemahkan hidup orang percaya. Kalau orang suka menyembah Tuhan, hidupnya itu melekat kepada Tuhan. Hidupnya selalu terkoneksi dengan Tuhan di mana dia berada, dan selalu rindu datang kepada Tuhan, rindu menyembah Dia, rindu memuji Dia, rindu mendengarkan firman-Nya. Itu orang yang suka menyembah. Kenapa? Hatinya, rohnya selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kita datang ke gereja ini karena kita rindu kepada Tuhan. Ya.
Bukan karena ingin kita ketemu sama teman, oh layaknya aku orang Kristennya ke gereja, tidak. Tetapi kita benar-benar rindu datang untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita mengetahui, iblis tahu kuasa dari penyembahan. Iblis sangat tahu kuasa dari penyembahan, makanya iblis tidak suka melihat anak-anak Tuhan menyembah. Kadang saat pujian penyembahan dilakukan, ada yang tidur di bangku, ya. Ada yang semacam itu, tidur di bangku. Kadang ada penyembahan tidak konsentrasi, lihat kanan lihat kiri. Kadang ada penyembahan, ada yang main HP dan sebagainya. Iblis sangat-sangat tidak suka sekali dengan penyembahan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Maka dari itu mari kita melatih diri kita suka menyembah Tuhan. Dan iblis tahu kalau kita dalam hidup kita tidak menyembah Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja dan segala raja, iblis akan apa? Masuk. Karena bentengnya nggak ada. Bentengnya nggak ada. Gampang dimasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk dipropaganda, untuk dipengaruhi. Maka dari itu kita mengetahui bahwa kuasa penyembahan itu sangat-sangat dahsyat. Latih diri kita untuk suka menyembah Tuhan. Gak harus di gereja, dimanapun saudara berada, sembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak disembah. Apalagi berunity semacam ini, ya, kuasa Tuhan semakin dahsyat. 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tidak hanya ada, tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Apalagi kita yang sekarang ini lebih dari bertiga, ya, saat kita menyatukan hati kita, roh kita dalam penyembahan itu, maka kita mengguncang surga. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan iblis takut di dalam hal ini, ya, karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang sangat dahsyat. Sehingga iblis tidak suka dengan penyembahan itu. Dan kita mengetahui apa yang kita kerjakan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan iblis berusaha untuk apa? Menghalangi. Iblis berusaha menghalangi dari kita melakukan penyembahan yang tulus. Supaya apa tujuannya? Supaya kita tidak terhubung dengan Tuhan. Supaya roh kita tidak terkoneksi dengan roh Tuhan. Karena iblis mencari momen yang tepat, ya, saat anak-anak Tuhan lengah dan tidak melakukan dikatakan yaitu penyembahan. Sehingga ada celah untuk iblis masuk dan berbagai macam-macam propaganda untuk apa? Menghancurkan umat-umat Tuhan, untuk melengsarkan umat-umat iman daripada anak-anak Tuhan dan dilemahkan, dan pada akhirnya dikatakan mengalami kebinasaan. Haleluya. Kalau kita mengetahui pada saat sore hari ini, jangan remehkan kuasa penyembahan. Mari bersama-sama kita untuk melatih diri kita. Di hari Selasa ada pujian penyembahan. Mari bersama-sama kita ambil bagian di dalamnya. Sama-sama menyembah Tuhan dalam satu roh di dalam Tuhan, sehingga apa? Kita tahu kita sedang mengguncang surga. Oh, jemaat GBI Efrata sedang menyenangkan hatiku, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang suka menyembah Dia. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Karena iblis begitu luar biasa untuk memporak-porandakan keimanan, keintiman, kesetiaan anak-anak Tuhan. Di dalam itu 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Semakin jelas pekerjaan iblis bagi orang percaya, yaitu membinasakan. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan demikian, apakah kita lengah atau kita diam-diam saja atau kita ya masa bodoh saja? Sedangkan firman Tuhan katakan sadarlah. Enggak hanya sadar tapi apa? Berjaga-jagalah. Ada di situ tanda seru, berarti sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan, diperhatikan. Tidak untuk diabaikan, ya. Karena lawanmu si iblis berjalan berkeliling.
Mana yang pada saat itu hatinya, pikirannya lagi lengah, gak memelihara hadirat Tuhan, tidak memelihara penyembahan dalam hidupnya, tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, sehingga ada celah iblis masuk di dalamnya untuk mempengaruhi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Maka dari itu pada sore hari ini saya mengajak kepada saudara semuanya melatih diri kita suka menyembah Tuhan. Haleluya. Karena nanti akhir zaman, ya, akhir zaman itu setiap gereja dituntut untuk mempersiapkan diri tidak hanya ibadah-ibadah rutinitas, tapi hati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, setiap hari, setiap saat kita menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan lewat kehidupan kita, dan tentunya lewat pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus menggunakan kuasa penyembahan. Haleluya. Kita harus menggunakan kuasa penyembahan. Apa sih kuasa penyembahan itu? Segala perlengkapan senjata Allah. Kita harus menggunakannya dari kuasa penyembahan untuk menyerang tipu daya iblis sehingga tidak gampang masuk dalam kehidupan kita. Tidak gampang menghancurkan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa itu. Karena kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, memelihara relasi dengan Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita hidup yang benar-benar yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Efesus dikatakan 6, Efesus 6 ayat 10 sampai 18, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Efesus 6 ayat 10 sampai ke 18. Kenapa sih kita harus memelihara penyembahan kita di hadapan Tuhan? Karena inilah yang kita hadapi. Perlengkapan rohani akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya apa? Kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Haleluya. Kita mengetahui dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi di dalam kita mematahkan tipu daya iblis, yaitu dengan dikatakan ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Sore hari ini kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini, ya. Kenapa Roh Kudus tuntun saya selalu memberitakan tentang hal penyembahan dan penyembahan? Banyak tema-tema yang lainnya, tapi Tuhan katakan selesaikan ini penyembahan dulu, ya. Karena supaya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang melatih diri suka menyembah Tuhan, ya. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan itu ada dalam kehidupan kita dan menjadi suatu gaya hidup kita, maka kita harus tahu kita orang-orang yang tidak akan lalai dalam hidup rohani kita. Dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak akan pernah yang namanya ogah-ogahan dalam ibadah kita. Karena apa? Kita memiliki kerinduan. Waduh, besok hari Minggu ya, aku persiapkan hidupku untuk menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan. Itu orang yang senantiasa melatih dirinya suka menyembah Tuhan, karena terkoneksi dengan Tuhan,
terhubung selalu dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Ya. Selalu terhubung. Terus apa lagi? Selalu melekat di hatimu. Melekat dia di Tuhan. Jadi firman-Mu itulah dasar hidupku, dasar hidup kita. Untuk kita bersama-sama melawan tipu daya iblis dengan firman Tuhan. Nah, itulah kita harus mengetahui pentingnya penyembahan itu. Latih hubungan kita dengan Tuhan begitu erat sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disenangkan. Haleluya. Jadi kita mengetahui iblis tahu kuasa dari penyembahan. Dan dia berusaha untuk apa? Menghalangi. Dia berusaha untuk menghancurkan. Dia berusaha untuk membatalkan setiap anak-anak Tuhan di dalam melakukan penyembahan. Maka dari itu jangan sampai kita mau ditipu daya oleh iblis. Karena iblis sangat tahu saat kita menyembah Tuhan dan roh kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, ya, dengan roh Tuhan, maka iblis tidak akan apa? Dapat menyentuh kita. Iblis tidak dapat masuk lewat pikiran kita, hati kita, telinga kita, karena seluruh tubuh kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Maka dari itu mari pada sore hari ini kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan di dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kerjakan bagian kita dengan taat dan setia. Taat dan setia. Ya. Tuhan gak cari orang yang gak taat dan tidak setia, tapi taat dan setia. Tujuannya apa? Supaya nanti begitu salehnya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 firman Tuhan katakan sebagai ayat terakhir. Yohanes 4 ayat 23 firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Haleluya. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Gak asal bunyi, tapi hati kita, roh kita bersama-sama naik di hadirat Tuhan. Masuk dalam hadiratnya, berjumpa dengan dia. Sehingga orang yang menyembah Tuhan, yang benar-benar menyembah dalam roh kebenaran, mendapatkan kelegaan, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera meskipun ada tantangan, meskipun ada yang namanya persoalan. Tapi orang yang suka menyembah Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Selalu sukacita, ya, selalu sukacita, nggak ada muram-muram muka, nggak ada. Tetapi selalu bersukacita, apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, baik kek, nggak baik kek, tetap bersukacita ke apa? Karena memelihara hubungan dengan Tuhan lewat penyembahan itu. Dan Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan yang baru. Haleluya. Mari pada sore hari ini firman Tuhan saya semen di sini. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang suka menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita. Jangan sia-siakan hari yang sudah kita buat, yaitu hari Selasa, hari pujian penyembahan. Untuk kita bisa ambil bagian hadir di dalamnya. Kita menyembah Tuhan, melatih diri kita. Ya. Minggu pun kita datang kepada Tuhan, melatih diri kita menyembah Tuhan. Saat EWL memberikan aba-aba untuk kita menyembah, ya kita menyembah. Tanpa diaba-aba pun tetap kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Ya, haleluya. Mari pada sore hari ini kita buka mata rohani kita. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku ingin menyembah Engkau lebih daripada segala-galanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memeteraikan firman melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami melatih diri kami pribadi lepas pribadi menyembah Engkau. Sebelum Engkau datang kedua kali atas dunia ini. Kami jadi pribadi yang suka menyembah. Meninggikan Engkau. Mengagungkan Engkau ya Bapa. Sehingga hidup kami selalu terkoneksi dengan Engkau ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tergerak. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, yes amen, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes amen. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bersama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Yes amen, haleluya. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Haleluya. Aku ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan lewat penyembahan kami ya Tuhan. Glory. Biarlah kami menjadi gereja mulai dari zaman yang suka menyembah Engkau. Suka menyembah Engkau. Haleluya. Idola masame. Idola bayarabo. Haleluya. Ku sama Kau Tuhan. Idola. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Hinggalah batakara basane. Hinggalah batakara basane. Haleluya. Surga berbunyi, surga bergetar. Hinggalah batakara labayara 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 labayara. Hinggalah batakara labasane. Hinggalah bayara labatakara labas. Haleluya. Jesus, Holy Spirit, hinggalah batakara labasane. Hinggalah batakara labas. Hinggalah batakara labayara labayara labatakara labayara 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 labayara. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Hinggalah batakara labasane. Hinggalah batakara labasane. Haleluya. 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 Jesus. Inala batakara lama yara la batakara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Kindala batakara lama yara lama yara lama yara lama batakara lama yara lama yara lama. Kuasa iblis tidak dapat menyentuh. Kuasa iblis tidak dapat untuk menembus. Dan ada kuasa Tuhan dalam penyembahan. Ada kuasa Tuhan membentengi, melindungi gereja yang menyembah Engkau. Inala batakara lama yara lama batakara lama. Kinala batakara lama batakara lama. Saat Engkau datang kedua kali, kami di tempat ini menyambut Engkau dengan penyembahan kami Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan. Inala batakara lama. Inala batakara lama. Jesus. Di dalam penyembahan ada kuasa kesembuhan. Di dalam penyembahan ada kuasa pemulihan. Di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan yang merestorasi karakter kita, merestorasi hidup kita. Jadi
hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama-sama katakan Haleluya. Ku naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Haleluya. Pujikan dengan sungguh-sungguh dalam penyembahanmu. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
siapa yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Selalu kembali puji Tuhan. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita yakin Tuhan menjadikan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang dalam roh dan kebenaran, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita, dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui firman-Mu Bapa, kami semakin dikuatkan Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang suka menyembah Engkau, akan menjadi pribadi yang suka memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bukan dalam keadaan kami yang saat ini dengan sukacita saja Bapa, tapi kami menyembah Engkau dalam keadaan sakit kami, dalam kesukaran kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi Engkau. Biarkan kami dan terus ajarkan kami Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa, sehingga kami lebih dan lebih lagi mengenal Engkau dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Biarkan apa yang kami lakukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, merupakan suatu penyembahan bagi Engkau Bapa. Oh Tuhan, waktu kami tidak lama lagi Bapa. Akhir zaman sudah dekat. Dan si iblis mendakwa itu selalu mendakwa kami, anak-Mu, hamba-Mu, yang selalu suka menyembah Engkau, suka memuji Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa akan hadirkan Roh Kudus sebagai penguat kami, sehingga kami selalu menyembah Engkau di setiap musim kehidupan kami Bapa. Dan saatnya ketika Engkau, kedatangan Engkau kedua kalinya Bapa, kami adalah penyembah-penyembah yang Kau kehendaki itu Bapa. Dan kami beriman penuh, kami percaya Tuhan, bahwa semua jemaat GBI Efrata tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah membentangkan firman daripada Engkau Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya Bapa. Berikan visi misi atas gereja-Mu ini kepada beliau Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kerajaan akan diperlebar dalam GBI Efrata ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan yaitu sedikit dari persembahan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini adalah hal yang terbaik dari kami. Kau sucikan dan kuduskan setiap mata uang yang kami akan berikan, tangan-tangan kami, terlebih hati kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami berikan Tuhan Yesus menjadikan kesukaan bagi Engkau Tuhan Yesus dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Walau sana situ musik, dengan iman katakan, tetapi Engkau amin. Kita bersorak-sorai lebih lagi, karena Tuhan mencintai kita semua, mengasihi kita semua.
kita dicintai, kita disayangi Tuhan. Segala apa yang kita butuhkan, Tuhan penuhi, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja sepekan yang disampaikan oleh Bapak Daud. Shalom, puji nama Tuhan. Baiklah, saudaraku yang kasih, akan saya sampaikan warta gereja sepekan dalam 1 minggu ke depan, di mana ibadah berjalan sebagaimana biasanya. Minggu pagi Efrata Kids jam 8 pagi dan minggu sore ibadah raya jam 4 sore. Selasa seperti disampaikan oleh hambanya tadi, Bapak Gembala, ada ibadah doa dan penyembahan jam 4 sore. Rabu ada pemuritan, dan Kamis ada ibadah WPI jam 6 sore. Jumat mungkin diisi dengan komsel, dan Sabtu ibadah Youth Rising Generation jam 6 sore. Kalau hal ini mungkin kita semua sudah hafal, saudara ya. Tetapi satu hal yang ingin mungkin sedikit saya sampaikan, bahwa untuk apa Tuhan memberkati hidup kita, untuk apa Tuhan menjawab doa-doa kita selama ini. Kalau boleh sedikit saja saya sampaikan, sebentar saja saya ambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 dan seterusnya. 10 orang kusta, 10-10-nya berteriak sama Tuhan, 10-10-nya diperintahkan Tuhan untuk menghadap, ya. Tetapi 1 orang, dan 10-nya ini sembuh, saudara ya. Tapi cuma 1 orang yang kembali sama Tuhan. Ini Tuhan heran. Di antara jemaat Efrata, ada enggak yang berdoa enggak dijawab sama Tuhan? Enggak ada. Ada enggak yang hidupnya enggak diberkati Tuhan? Enggak ada. Ada enggak yang hidupnya minta-minta tadi seperti pujiannya Bu Yuyun? Enggak ada. Tapi Tuhan heran, kenapa kalau ibadah di pertengahan minggu yang datang cuma beberapa orang? Nah itu Tuhan heran, kok bisa ya? Tuhan tanya di Lukas 17 tuh, bukankah 10-nya itu sembuh semuanya? Kok yang kembali cuma 1? Yang 9 mana? Nah ini yang hari Minggu yang datang ini kan banyak ya. Saya catat tadi ada 72 orang kalau nggak salah ya. Tapi nanti coba saya lihat hari Selasa kira-kira yang datang ini berapa orang kira-kira. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu ya. Kira-kira berapa orang yang datang ini. Dari semuanya ini masa nggak ada yang diberkati? Semua pasti diberkati. Amin saudara? Nah itu. Kalau kita tahu untuk apa doa kita dijawab sama Tuhan, untuk apa kita diberkati Tuhan, semuanya itu untuk kita kembalikan bagi nama Tuhan. Itu saja, enggak ada yang lain. Tuhan enggak minta yang lain kecuali minta supaya kita datang sama seperti orang Samaria yang kusta ini, dia kembali sujud di kaki Tuhan. Karena dia tahu dari situlah sumber berkatnya. Bukan kesembuhan yang dia cari, tapi Yesus yang dia cari. Mari, karena di gereja kita sudah disediakan jam-jam ibadah, kiranya kita bisa manfaatkan mumpung masih awal tahun, saudaraku ya. Dan selanjutnya bagi yang sudah memesan baju, bagi yang laki-laki bisa diambil pada saudara David, dan bagi yang perempuan bisa diambil ke saudari Gebi. Dan untuk para pelayan Tuhan, ada persekutuan pelayan hari Jumat tanggal 27 jam 6:30 malam di tempat ini. Dan juga tidak bosan-bosannya saya menghimbau kepada semuanya selalu bawa dalam doa masing-masing di rumah kita masing-masing. Bagi yang pertama Bapak dan Ibu Gembala, terus bagi para pelayan Tuhan, supaya kami semua juga mendapatkan kekuatan dan hikmat Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Karena kami bukan pelayan Tuhan yang sempurna, kami perlu dukungan saudara semuanya, dan juga pertumbuhan jemaat baik secara kuantitas dan juga kualitas, sehingga bangku yang ada ini bukan cuma hiasan saudara ya, aksesoris, tapi juga banyak-banyak pertobat baru, juga mungkin jiwa-jiwa yang sudah lama mundur, mereka boleh kembali lagi dengan semangat yang luar biasa. Dan juga program gereja bagi lahan parkir dan pemindahan pastori, mari kita dukung dalam doa supaya mujizat Tuhan terjadi di tempat ini ya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya bagi kita mungkin wah berat sekali ya sekian ratus juta, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, itu perkara yang sepele buat Tuhan. Ya Tuhan lihat adakah kekompakan kita dalam kita minta sama Tuhan. Sebab bagi Tuhan itu bukan perkara yang besar ya. Dan juga bagi bangsa dan negara. Mari kita bawa semuanya ini
dalam doa kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, supaya pintu surga terbuka bagi kita. Kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Lahan parkir berdiri, pastori berdiri, itu bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menjawab doa kita, apapun yang kita minta. Dan sekali lagi, mari kita hadir di setiap jam-jam ibadah yang diadakan di gereja ini, baik minggu maupun juga pertengahan minggu. Ini semua demi kebaikan kita dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekurang dan selebihnya saya minta maaf, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Yuyun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Biarlah kita tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kita kendor. Kita mau setia di dalam jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan gereja. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, tetapi Tuhan akan memperhitungkan semua, dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari saudara semua bagi berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama, kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, dan kita membawa sukacita yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tangan Yesus.
kasih Bapa, inilah akhir ibadah kami Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang teramat setia, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Meskipun gunung-gunung persoalan dalam hidup kami belum selesai, belum tuntas, tapi kami mengatakan Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu, haleluya, terima kasih, terima kasih. Di balik apa yang kami tidak mampu, di balik apa yang kami tidak bisa, Engkau buat jadi bisa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Mungkin lahan parkir secara manusia besar Tuhan, ratusan juta. Sepertinya kami gak mampu untuk melampaui semuanya itu. Tapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dan Engkau sumber berkat kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendatangkan sumber-sumber berkat di berbagai macam arah Tuhan. Terlebih terhadap kami semua juga jemaat-Mu Tuhan. Bersatu hati mendukung, menyokong semuanya ini untuk terjadinya lahan parkir di Bapa. Bukan untuk kuat gagah kami, tapi semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya jemaat-Mu parkir di dalam dengan keadaan aman ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu daripada Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Dan lahan parkir menjadi jadi. Dan juga kami berdoa bagi umat-Mu pada sore hari ini. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Engkau yang sakit. Saat Engkau menyembah Tuhan. Saat hatimu terkoneksi dengan hati Tuhan. Engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Dan permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dapatkan perjalanan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga bagi yaitu bangsa negara kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kira Shalom-Mu turun atas bangsa negara kami, kota kami ya Tuhan. Sehingga menerangi kegelapan bangsa ini Bapa. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Lewat para wakil-wakil-Mu di Indonesia Bapa. Sehingga Indonesia Tuhan dapat menjadi negara yang adil dan makmur ya Bapa. Dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada segala sesuatu ya Tuhan yang dapat menghimpit ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati Indonesia Bapa. Berkati ya Tuhan Presiden kami Bapak Prabowo, wakil maupun sampai terendah Tuhan di daerah Tuhan. Tingkat RT RW Tuhan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan merata Tuhan. Sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Terlebih Tuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Di kota Banyuwangi khususnya kami percaya gereja yang membawa dampak yang Kau pakai Tuhan dengan terang kasih daripada Engkau Tuhan. Sekali lewat gereja-Mu Tuhan kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Berkati udaranya, berkati tanahnya, hasil ladangnya, lautnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia menikmati akan kebaikan-Mu, menikmati akan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada kekacauan di Indonesia Tuhan, ampuni dosa mereka, ampuni kesalahan mereka ya Tuhan yang sudah memberikan ya Tuhan dan sudah membuat suatu kekacauan atas bangsa ini Bapak. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau memulihkan Indonesia ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa juga pada saat ini Tuhan, bagi setiap kami yang sebentar akan pulang Bapa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan, kuasa maut apapun ya Bapa. Yang berjalan kaki, yang berkendara semuanya. Sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Dengan di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan. Hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Dan sore hari kami tutup ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus. Di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Dan sukacita besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Dan terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus semuanya. Shalom. Haleluya.